musibah besar yang harus diwaspadai oleh umat Islam yang menodai ajaran Islam. Kita sering menerima hadis Nabi apa adanya, tanpa menyeleksi kebenaran sebuah hadis, seolah-olah inilah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan sosial di balik hadis palsu mungkin bisa kita dapatkan. Namun janganlah hadis-hadis palsu ini dikatakan bersandar dari Rasulullah. Cukup katakan bahwa silakan mengamalkan, namun pahalanya Allah yang akan menentukan. Karena sejatinya hanya Allah tempat kita kembali dan dimintai pertanggungjawaban. Hadis-hadis palsu memang terlanjur banyak beredar di kalangan umat Islam. Padahal ingatlah, dengan ancaman Rasulullah, pelaku yang memalsukan hadis Nabi, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Untuk mengetahui sejarah merebaknya hadis palsu dan ciri-ciri hadis palsu, simak ulasannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan Islam dan saling menasihati dalam kebajikan. Rasulullah SAW pernah berwasiat, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya." Hadis riwayat Imam Malik bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain Al-Quran, hadis Nabi memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Karena hadis Nabi merupakan salah satu penjelas dari firman Allah Ta'ala. Hadis Nabi juga membahas banyak hal dalam mulai dari sejarah, akhlak, ibadah, hingga hukum syariat. Untuk memahami sebuah hadis Nabi, tidak hanya memahami maknanya, juga menelusuri otentisitas hadis, agar terhindar dari hadis palsu yang merusak kemurnian ajaran Islam. Merebaknya hadis-hadis palsu telah merusak agama Islam. Kebanyakan hadis-hadis itu bertentangan dengan ajaran Islam yang lurus, bahkan berisi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya yang lebih parah lagi dikarenakan kurangnya pemahaman agama umat atas ilmu Islam. Maka mudah saja menerima semua ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa berusaha mencari kejelasan mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Salah satu wujud kecintaan kita pada baginda Rasulullah antara lain dengan menolak semua hadis yang dikategorikan palsu yang menodai kemurnian syariat Islam. Kemurnian Al-Quran mendapat jaminan dari Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ayat tersebut berlaku juga untuk hadis-hadis Nabi yang hakikatnya berasal dari Allah Ta'ala, melalui perantara ucapan, pemahaman makna, dan redaksional dari Rasulullah. Allah menjaga Al-Quran antara lain dengan memelihara para penghafal Al-Quran. Sementara Allah menjaga hadis-hadis Nabi melalui para ahli hadis yang terus mengkaji kesahihan silsilah dan makna hadis. Membuat hadis palsu termasuk dosa besar. Nabi bersabda, "Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillah, ancaman terhadap orang yang memalsukan hadis Nabi begitu besar. Ancaman sebagai pelaku dosa besar juga dikenakan bagi orang yang menukil dan menyebarkan hadis tanpa menyeleksi derajat sebuah hadis dan tanpa berusaha mencari kejelasan makna hadis itu. Oleh karena itu, para ulama hadis memperingatkan umat Islam tentang merebaknya hadis-hadis palsu agar terhindar dari bencana besar ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 115. Hadis palsu mulai merebak sejak munculnya fanatisme antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan. Masing-masing kelompok membuat hadis palsu untuk mengagungkan kelompoknya. Perpecahan umat Islam ini dimulai saat kelompok Muawiyah menuntut balas atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Mereka menuduh Ali bin Abi Thalib di balik tragedi ini. Kelompok fanatik Muawiyah membuat hadis palsu, misalnya dengan menyandarkan pada ucapan Nabi, sosok yang berkarakter jujur ada 3, aku, Jibril, dan Muawiyah. Sementara kaum fanatik dari Syiah Rafidhah ini membuat lebih dari 13.000 hadis palsu, antara lain untuk menunjukkan keistimewaan Ali bin Abi Thalib dan kecaman terhadap Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Contoh hadis palsu antara lain, Ali sebaik-baiknya manusia, dan barang siapa meragukannya, maka dia kafir. Kondisi ini sempat membuat prihatin Khalifah Ali bin Abi Thalib, hingga Sayyidina Ali sempat berkata, semoga Allah melaknati mereka yang telah merusak hadis-hadis Rasulullah. Selain karena fanatisme, merebaknya hadis palsu juga karena untuk mengambil hati para penguasa pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang mengkhawatirkan banyak hadis palsu yang menyebar di kalangan kaum sufi yang juga banyak di Timur Tengah. Sekilas isi hadisnya lebih banyak berkaitan dengan keutamaan ibadah dan amal soleh hingga tidak mengandung kecurigaan. Di kalangan ahli sufi tidak dikenal metode penetapan kesohihan hadis sebagaimana yang dilakukan para ulama dari ahli hadis. Mereka lebih mempercayai metode kasaf, misalnya mendapat pengetahuan agama melalui mimpi bertemu dengan Rasulullah. Selain itu, hadis palsu sengaja diciptakan oleh kaum zindik atau kaum ateis, juga kaum orientalis dengan tujuan untuk merusak ajaran Islam. Untuk membentuk peredaran hadis-hadis palsu ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ahli hadis untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan hadis-hadis Nabi. Inilah awal modifikasi hadis sahih yang dilakukan para ulama dan upaya untuk memelihara kemurnian hadis Nabi ini yang alhamdulillah masih dipakai hingga saat ini. Hadis palsu disebut juga hadis maudhu yang memiliki makna rendah. Menurut para ulama, hadis palsu memiliki ciri-ciri antara lain bisa dikaji dari teks hadisnya yang tidak sesuai dengan kefasihan, kelayakan dan kesopanan bahasa Nabi Muhammad SAW. Hadis itu juga bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya, ada sebuah hadis yang menyatakan anak yang lahir dari hubungan zina tidak akan masuk surga hingga 7 turunan. Hadis ini bertentangan dengan ajaran Islam yang jelas menyatakan bahwa dosa seseorang tidak bisa diwariskan kepada orang lain, pun kepada anaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Hadis palsu juga memiliki ciri-ciri menyalahi akal, misalnya hadis yang berbunyi, pakailah cincin akik karena bercincin akik dapat menghindarkan dari kefakiran. Tentu hadis ini mustahil disampaikan oleh Rasulullah karena antara batu akik dan kefakiran tidak ada hubungan sama sekali. Hadis palsu juga bisa dilihat silsilah periwayatan hadis. Misalnya, ada sebuah hadis yang berbunyi, niat orang mukmin lebih baik dari amal perbuatannya, dan niat orang yang rusak imannya lebih buruk dari amal perbuatannya. Hadis ini dihukumi palsu oleh Syekh Albani, karena dari silsilah periwayatan hadis ini ada Utsman bin Abdillah Asy-Syami
yang terkenal sering membuat hadis palsu. Contoh hadis lainnya yaitu membawa tongkat adalah ciri orang beriman dan sunnah para nabi. Salah seorang perawi hadis ini yaitu Yahya bin Hashim al-Ghazani juga dinilai sebagai pendusta, sehingga hadis ini dinyatakan palsu oleh para ulama hadis. Terpautnya jarak waktu antara generasi dari generasi nabi dan para sahabat membuat para ulama berusaha menyusun sebuah metodologi untuk menyeleksi kredibilitas hadis. Dengan munculnya para ulama ahli hadis, diharapkan bisa menjaga hadis Nabi dari berbagai pemalsuan, sehingga umat Islam dalam menjalankan ibadahnya senantiasa mencontoh seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis dinyatakan sahih jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu perawinya adil, yaitu ia selalu memelihara ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi perbuatan maksiat, termasuk menjauhi dosa-dosa kecil. Perawi hadis harus dikenal sempurna ingatannya. Sanad hadisnya tidak terputus dan makna hadis tidak boleh janggal, apalagi bertentangan dengan hadis sahih dan Al-Quran. Hadis yang tidak memenuhi persyaratan ini disebut hadis doif. Derajat kedoifan sebuah hadis bertingkat-tingkat. Hadis doif paling parah yang harus ditinggalkan adalah hadis maudhu atau hadis palsu, yaitu hadis yang dibuat oleh seorang pendusta dengan menyandarkan kepada Rasulullah. Kemudian disusul hadis matruk, yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatannya dan diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta atau tampak kefasikannya baik pada perbuatan atau pada perkataannya, atau orang banyak lupa atau banyak ragu. Selanjutnya hadis mungkar, yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatan, diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya, atau jelas kefasikannya, tapi bukan karena dusta. Para ulama hadis seperti Imam Bukhari begitu ketat menyeleksi hadis. Dari 50.000 yang dikumpulkan oleh Al-Bukhari, tersisa hanya 5.000 hadis yang dinyatakan sahih. Namun para ulama hadis berbeda pendapat dalam menentukan kesahihan sebuah hadis. Sebagai contoh, ada beberapa hadis yang tidak lolos seleksi oleh Al-Bukhari, tapi dinyatakan sahih oleh Imam Muslim. Karena itulah perbedaan pendapat biasa terjadi di kalangan para ulama hadis. Bagaimanapun, inilah sebuah upaya para ulama untuk menjaga kemurnian hadis Nabi. Inilah beberapa contoh hadis Nabi yang dikategorikan doif, yang menyebar di kalangan umat Islam, antara lain yang berkaitan dengan Ramadan. Ada sebuah hadis yang populer di kalangan umat Islam yang berbunyi, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'batul Iman, kemudian dinukil oleh Imam Suyuti dalam Al-Jami' Al-Shaghir, yang dinyatakan sebagai hadis doif. Hadis ini memang tidak ditemukan dalam kitab hadis yang populer seperti Bukhari dan Muslim. Tidur adalah perkara mubah atau boleh dan bukan ritual ibadah. Perkara mubah dapat dinilai ibadah jika sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya tidur di siang hari untuk mempersiapkan stamina agar bisa beribadah di malam hari. Namun sayangnya menurut Ali Mustafa Yakub, seorang ulama hadis yang juga imam Masjid Istiqlal ini, keyakinan terhadap hadis ini berdampak buruk. Pada siang hari, orang bermalas-malasan untuk bekerja dan lebih banyak tidur dengan alasan ibadah. Apalagi lebih banyak tidur karena kekenyangan setelah sahur. Ada lagi hadis yang juga populer yang menyatakan awal bulan Ramadan adalah kasih sayang, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ini menurut Imam Bukhari tidak bisa dijadikan hujah. Karena di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Iyas bin Abi Iyas yang tidak dikenal sebagai periwayat hadis atau majhul. Karena itu Abu Hatim mengatakan bahwa hadis ini termasuk mungkar, derajat hadisnya di bawah hadis maudhu atau palsu. Makna hadis ini juga dinyatakan janggal karena seluruh waktu di bulan Ramadan terdapat rahmat dan ampunan Allah, jadi tidak dibatasi waktunya sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Orang yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan diperkuat oleh hadis sahih lainnya. Rasulullah bersabda, pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu. Pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin. Wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jelas bahwa setiap hari di bulan Ramadan adalah ampunan, pembebasan api neraka sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Insya Allah. Ada lagi sebuah doa berbuka puasa yang biasa diamalkan oleh umat Islam yang diyakini bersumber pada hadis Nabi, seperti yang diriwayatkan dari Abu Daud. Biasanya Rasulullah SAW ketika berbuka membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Hadis ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah termasuk hadis gharib atau asing dan sanadnya lemah sekali. Hadis ini juga didoifkan oleh Imam As-Sawkani. Doa senada yang tidak jelas sanadnya dan sudah tersebar di antara umat Islam adalah doa yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka. Aku memohon rahmatmu, wahai zat yang maha penyayang. Tak ada salahnya membaca doa dengan redaksi apapun sepanjang ucapannya memiliki makna tidak menyimpang dengan tujuannya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun doa ini tidak boleh diyakini disandarkan kepada Rasulullah. Maksudnya kita boleh saja membaca doa selama didasari iman kepada Allah, termasuk doa di atas. Namun jelas bahwa doa-doa tadi bukanlah doa yang biasa Rasulullah baca ketika berbuka puasa. Doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah berbunyi, Zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan. Insya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Darqutni dan dihasankan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Hidayatur Ruwah. Wallahu a'lam bishawab. Bicara bulan Ramadan, maka tidak lepas dari zakat fitrah. Ada satu hadis yang kita mungkin pernah dengar tentang zakat fitrah ini, yaitu bulan Ramadan bergantung di antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Hadis ini cukup populer untuk mendorong umat Islam gemar berzakat. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahid. Tidak ada hadis lain yang senada maknanya dengan hadis ini. Imam Suyuti mengatakan hadis ini doif dalam kitabnya Al-Jami Al-Zohir, seperti dikutip Profesor Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya yang berjudul Hadis-Hadis Bermasalah. Syekh Albani, seorang ahli hadis, pernah melacak hadis ini dari kitab Fadail Al-Quran yang ditulis Imam Ibnu Syahid yang disebut perawi hadis ini, tapi tidak ditemukan satupun hadis yang menyatakan bahwa zakat fitrah menjadi penentu diterimanya amal ibadah puasa. Selain silsilah sanadnya yang tidak dikenal, menurut Ali Mustafa Yaqub, hadis ini bisa dinilai dari sisi matan atau isinya. Dalam syariat Islam, zakat fitrah bukan syarat sahnya atau diterimanya ibadah puasa. Karena itu, hadis ini dikategorikan sebagai hadis palsu. Namun jika pada bulan Ramadan seseorang sudah berpuasa, kemudian tidak membayar zakat fitrah, maka ia sudah berdosa. Tapi tak berarti menggugurkan pahala berpuasanya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis doif yang termasuk kategori hadis palsu atau maudhu disepakati oleh para ulama hadis tidak boleh digunakan baik untuk menetapkan hukum, ibadah, maupun untuk fadhailul amal, keutamaan amal. Derajat kedoifan sebuah hadis bertingkat-tingkat.
Namun para ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim tetap menolak secara mutlak menggunakan hadis dhaif. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, An-Nasai, dan Abu Daud yang berpendapat lebih disukai mengamalkan hadis dhaif dibanding bersandar pada qiyas dan akal manusia. Ulama hadis seperti Imam Ahmad bin Hambal memberi keringanan menggunakan hadis dhaif sebatas untuk fadhailul amal, yaitu hadis yang memotivasi umat untuk beramal saleh, tapi bukan untuk menetapkan sunnahnya suatu amalan. Karena itulah, sebagian ulama memberi syarat yang tegas dalam menggunakan hadis dhaif, yaitu hadis itu tidak termasuk hadis palsu. Hadis dhaif itu didukung hadis lain yang sahih yang memiliki makna hampir sama. Kemudian tidak boleh diyakini hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kehati-hatian para ulama ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga kemurnian hadis Nabi dari berbagai pemalsuan. Karena orang yang memasukkan hadis Nabi dan ikut menyebarkannya tanpa menyeleksi derajat hadis ini mendapat ancaman dari Nabi. Tempat kembalinya adalah di neraka. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hasanah, episode tentang hadis palsu ini mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita hingga kita makin terpacu untuk terus mempelajari kesohihan sebuah hadis Nabi dan termasuk orang-orang yang istiqomah mengamalkan sunnah Nabi. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.